Beberapa waktu ini saya dikontak sama beberapa orang, ya. Apa yang mereka keluhkan, teman-teman? Dari 9 orang yang kontak saya, kontak ke admin ya, mereka mengeluhkan mereka ke floating sama gold. Dan mereka nggak pakai money management. Selamat malam Mas Hafiz. Siap Mas Rifat, nanti kita coba cek ya. 9 orang hubungi admin, kita layani satu-satu. Keluhannya mereka sama, melakukan sell dan ditahan. Kalau perlu top up, mereka top up, teman-teman. Ada yang sudah 1,5 miliar, ada yang sudah sampai ke nilai 4 M, ya, ada yang baru puluhan juta, ada yang sudah mendekati 100 juta mereka top up. Nah, dan ini sepertinya harus saya fixkan daripada banyak orang lagi yang daripada banyak orang lagi eh, kejadian hal yang sama, teman-teman. Nah, mengapa trader takut rugi dan tidak mau cut loss? That's why ini perlu Anda ngerti. Memahami ketakutan rugi dalam trading, teman-teman. Tolong dimengerti, tolong dipahami. Ini pun saya akan capture, saya kirim ke grup buat teman-teman renungkan dan coba ditanya ke diri sendiri apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Ya teman-teman. Malam Pak Agung. Apa itu ketakutan rugi? Perasaan takut kehilangan atau uang modal yang sudah diinvestasikan. Ya takut kehilangan. Dia sudah totally mungkin masuk 1 miliar, teman-teman. Dana yang tersedia tinggal separuhnya, 500 juta. Saat saya bilang cut loss, itu mulut saya aja, teman-teman, yang bilang. Hati saya sebenarnya nggak tega untuk bilang cut loss. Tapi ya itu choice nomor satu. Daripada ini jadi makin masalah, teman-teman. At least kita nggak tahu market ini mau naik lagi atau koreksi turun. Yang kita harapkan kan koreksi turun ya, teman-teman. Tapi bisa nggak sih ternyata nggak koreksi turun? Bisa nyatanya. Bisa nyatanya. Koreksi turun sebentar aja, dia naik lagi. Turun sebentar saja. Dari sini ke sini. Dan price up lagi, teman-teman. Kalau turun, kadang-kadang dia merasa lega. Si trader ini merasa lega. Ah, turun. Nah, saat sampai di titik turunnya ini, harusnya minusnya sudah mulai berkurang ya. Aktual modalnya sudah mulai bertambah. Dia mau cut loss pun sayang. Aplikasinya karena ketakutan ini berasal dari pengalaman sebelumnya. Atau kurangnya pemahaman tentang resiko trading. Nggak paham. Jadi di dalam dunia trading, harapan dan optimisme saja saya bilang kurang. Kita harus objektif. Jangan hanya subjektif dari sisinya kita. Iya teman-teman. Kita kudu objektif. Jangan hanya subjektif. Siap Mas Febrian. Jadi perasaan takut kehilangan yang sudah diinvestasikan ternyata tinggal sekian. Jadi makin nggak mau dibuang, nggak mau cut loss. Ya, penyebab psikologis ketakutan apa? Hilang kontrol atas situasi pasar. Nggak sesuai prediksi teman-teman. Tradernya sudah nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma berharap. Tapi ada juga ego yang terluka. Analisa saya salah ya sudah, saya ulurin. Seberapa jauh sih market, pikirnya begitu teman-teman. Tetapi saat lotnya itu too much, yang jadi repot.
Market bergerak sedikit itu sudah menguras equity yang ada. Ya teman-teman. Pengaruh pemikiran tentang sebuah harapan. Trader merasa harus terus bertahan karena sudah menginvestasikan banyak waktu dan uang. Saya sudah buang waktu, Pak. Sekian bulan saya nunggu floatingan ini. Setahun, 2 tahun. Kalau kita berkaca sama gold ini, berapa lama dia naik, teman-teman? Dari weekly ya. Awal mula naik dia dari break level ini. Ya, ini sudah berapa lama dia di sini? Maret 2024. Ini sudah Februari. Nah, bulan depan itu Maret, teman-teman. Jadi sudah tepat, sudah gold ini naik selama 1 tahun. Bayangkan, 1 tahun Anda nahan floating, bukan nahan profit. Kalau nahan profit sih harus punya latihan ya. Kadang-kadang untung dikit harus dilepas. Karena takut itu tadi, takut balik lagi harganya. Dan macem-macem yang terjadi. Oke teman-teman. Jadi saya bilang, hanya harapan saja nggak cukup untuk trading. Hanya optimisme saja nggak cukup untuk trading. Bekalnya harus banyak, lebih banyak teman-teman. Ada juga yang pengaruh sosial dan lingkungan teman-teman. Takut dianggap gagal. Ya, tekanan sosial untuk membuktikan ini loh tradingnya berhasil. Ekspektasi pribadi yang tinggi. Ya teman-teman. Jadi dari kondisi ini semua berkaitan dengan psikologis. Tolong Anda pahami dulu teman-teman tentang psikologis yang bisa muncul saat Anda tidak cukup bekal saat masuk market. Ya, nah, mengapa trader tidak mau cut loss? Keyakinan bahwa pasar akan berbalik. Menghindari realisasi kerugian. Saat orang minus teman-teman, itu nggak semua siap untuk cut loss. Nggak semua orang siap. Namanya orang kehilangan duit itu gimana sih? Ya, belum tentu semua siap. Kerugian terasa tidak nyata selama posisi belum ditutup. Trader merasa kerugian belum terjadi. Nah, balance and equity. Saat Anda lihat akun trading Anda harus ngerti ada balance, ada equity. Balance-nya gede, equity-nya kecil. Harapan Anda price berbalik sampai balance-nya Anda kembali. Equity sama dengan balance. Tetapi makin hari makin menggerogoti psikologis. Tapi maaf nih teman-teman. Semua di sini teman-teman, Anda sudah benar-benar clear tentang yang disebut dengan money management atau belum? Kalau belum nanti coba saya kasih tutornya sekalian untuk pakai forex kalkulator. Ya, biar clear sekalian, jelas. Ada lagi yang nggak mau cut loss karena overconfident. Terlalu percaya diri sama analisanya. Turun ini, turun. Disal terus teman-teman. Ternyata market nggak sesuai dengan yang dipikirin. Optimisme dan harapan saja tidak cukup. Kurang rencana exit yang jelas. Nah ini tadi kita bicara tentang level stop. Seberapa Anda mau stop? Ini saya capture dulu teman-teman. Oke Mas Enggar, nanti kita bahas ya. Money management ya. After materi ini selesai. Yang slide ini selesai ya.
Misalnya gini aja deh, eh saya bilang Anda punya modal 100 juta rupiah. Oke. Kebetulan modal ini Anda alokasikan untuk bikin sebuah bisnis. Dan kebetulan juga ya pemodal tidak bisa handle. Jadi bisnis ini dipasrahkan. Gitu teman-teman. Dipasrahkan. Mungkin nggak teman-teman uang 100 juta ini langsung diduplikasikan menjadi sebuah bisnis? Mungkin nggak pertanyaan saya. 100 ini ya sudah dia punya uang cuma 100 itu dijadikan sebuah bisnis dari sewa tempat, benerin interior, bayar karyawan selama beberapa bulan, dikelopin totalnya 100 juta. Kira-kira masuk akal nggak teman-teman? Mohon respon ya teman-teman. Kira-kira masuk akal nggak teman-teman? 100 juta rupiah, pemodalnya nggak bisa handle. Dia akan ambil orang, adiknya, saudaranya, untuk kelola itu. Ya, dan semua modal ditaruh di sana. Realistis nggak teman-teman? No, nggak realistis ya teman-teman. Karena apa? Itu sama dengan all in. Sama dengan all in. Nah, kalau Anda bicara konsep money management, berarti 100 juta ini di manage sedemikian rupa supaya usaha bisa bertahan. Karena usaha ada naik dan turun. Oke. Sehingga 100 juta ini bisa menahan saat turun dan bertambah saat bisnis naik. Ya, setuju ya teman-teman? Dengan apa yang saya explain di bawah ya. Betul loh Mandris. Yes. Kalau begini berarti judi ya, Om Rifat ya. Oke, Pak Setiawan. Clear ya teman-teman. Jadi kalau Anda punya modal, jadi modal itu harus di-manage sedemikian rupa supaya usaha itu bisa berjalan. Jadi apa dong yang dilakukan? Bertahap, teman-teman. Modal digunakan bertahap. Siap, siap Kak Tesa. Betul, betul Om Rifat. Nah, yang bijak adalah modal digunakan bertahap dan pengeluaran harus di tangan pemodal. Ya, harus di tangan pemodal. Ada trading Anda punya 100 juta yang ditradingkan sebaiknya sebagian saja, bukan seluruhnya. Jadi kenalilah yang namanya stop loss teman-teman. Karena
Stop loss ini menjaga sebagian saja yang hilang, bukan semuanya. Oke, ya teman-teman. Jadi di kondisi ini sangat bijak jika si pemodal itu bisa handling sendiri pengeluarannya. Handling pengeluarannya. Bukan hanya dipasrahkan. Dan pengeluaran uang harus di tangan pemodal. Jadi trading itu sama dengan sebuah bisnis, teman-teman. Pengeluarannya di tangan Anda. Ya, pasrahnya kemana? Pasrahnya ke market, teman-teman. Sudah biarin aja market itu mau naik atau mau turun, jangan diambil pusing. Yang penting Anda sudah tahu di mana Anda mau buy, di mana Anda mau sell, dan berapa risikonya. Oke. Jadi sekilas tentang si money management lebih lengkap seperti itu, teman-teman. Nah, saat Anda nggak mau cut loss, Anda nggak mau pakai stop loss, kerugian itu bisa membengkak, teman-teman. Satu posisi yang buruk dapat menghapus keuntungan dari beberapa trade sebelumnya. Ada nggak teman-teman yang bahasanya scalping? Ya, 10 kali trade, betul terus. Tapi profit kecil-kecil. Satu kali salah, profit plus modal hilang semua. Ada yang pernah ngalamin? Bener ya, Bu Christine ya. 10 kali trade itu bener terus. Nggak pernah Anda salah. Tapi sekali salah teman-teman, profit sama modal ini hilang. Ini yang disebut dengan kerugian yang membengkak. Oke. Posisi yang dibiarkan terus rugi bisa menguras seluruh akun Anda. Amsyong. Amsyong teman-teman. Mungkin itu akan terjadi saat Anda belum punya bekal tentang money management. Kalau Anda nggak mau cut loss, kesempatannya bisa hilang. Modal Anda sudah terkunci di market, Anda nggak bisa entry yang lain. Takut, takut salah lagi. Ya, dan Anda kehilangan kesempatan untuk belajar dari kesalahan karena terlalu fokus pada posisi yang rugi. Jadi kesalahan itu bukan buat Anda belajar, tapi kalau kesalahan itu sekali kesalahan, itu bikin semuanya kacau, teman-teman. Sering seperti itu. Ya, jadi tolonglah, Anda sudah tahu lubang itu membuat Anda jatuh, terperosok kaki Anda sakit, terkilir, bengkak, engkelnya bengkak. Ya, ya saya minta jangan lagi masuk ke situ. Kalau nggak tahu caranya, teman-teman tanya dulu, cari info dulu. Jangan dilakuin lagi dan lagi. Oke? Nggak mau cut loss, teman-teman. Anda pantau terus market 24 jam sehari. Nggak tidur, makan males, lihat istri marah, anak main-main di sebelahnya marah, emosi gak kekontrol, kerjaan gak selesai, rumah kacau. Karena secara psikologis Anda tertekan oleh floating loss itu tadi. Trader cemas sepanjang waktu karena posisi yang buruk.
Antisipasinya hanya kita harus punya exit plan, Pak. Ya, kita harus punya exit plan, entah cut loss, entah stop loss. Cuman jujur, cut loss itu saya nggak begitu suka, teman-teman. Kenapa? Karena kalau cut loss itu Anda harus main hati. Naik turun, harga masih naik turun, ini naik nggak ya? Turun nggak ya? Naik nggak ya? Naik nggak ya? Turun nggak ya? Gitu terus. Sampai harga itu lari makin kemana nggak tahu. Equity-nya Anda makin minus. Tren tanpa koreksi biasanya membuat loss. Bagaimana antisipasinya? Exit plan, Pak. Stop loss. Kita nggak main hati. Berhenti di situ. Kita nggak urus lagi, floating lagi. Karena begitu kena ya sudah kena. Hilang ya hilang. Tapi kan sebagian, nggak semuanya. Pakai SL kena loss. Tanpa SL kebetulan profit. Akhirnya jadi false belief. Ya, betul loh Mandris. Itu jadi masalah. Orang jadi lepas SL. Nggak dikasih SL, belandang. Dikasih SL kena doang. Harga balik. Sering seperti itu. Cuman jangan dilanggar teman-teman, stop loss. Pak, jika ditaruh di spot apakah perlu cut loss juga? Pertanyaannya Mas Leon harus dilihat dari tujuannya. Tujuannya ada trade atau investasi. Tujuannya Anda trade atau investasi. Kalau Anda trade, meskipun itu spot atau saham, ya tujuannya Anda trade ya Anda harus stop loss. Karena tujuan awalnya trade. Berbeda dengan investasi. Anda berpikiran 5, 10, 15 tahun ke depan. Berbeda. Jadi masalah spot perlu cut loss juga tergantung sikapnya si trader dari awal. Sikap hatinya gimana? Dia mau trading atau dia mau investasi? Trader cemas panjang waktu karena posisi buruk ini saya pun pernah ngalamin teman-teman. 2008, 2009, 2010. Sebelum tahu tentang money management, tentu belum tahu metode, belum banyak orang yang bicara tentang psikologis. Yang kita tahu cuma satu, market itu kok kayak punya mata ya. Posisi saya tahu dia, selalu dibikin salah. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak gitu tuh? Kalau saya dulu pernah ngerasa seperti itu. Dan itu bodoh banget. Ya itu perasaan kita, subjektivitas kita. Karena kita minus. Saya capture lagi dulu. Jadi cut loss itu cukup membuat Anda harus lebih siap menghadapinya tentang cut loss. Gak semua orang bisa. Ya, gak semua orang bisa. Tapi teman-teman harus ngerti. Kalau itu memang way out yang terbaik ya sudah. Itu dilakukan. Oke, Mas Ali. Jujur Pak, pengalaman saat floating loss, kenapa jadi nge-freeze? Tapi pas floating minus jadi pengen cepet-cepet close. Floating minus atau floating profit, Mas? Mungkin maksud ya floating profit ya. Itu ketakutan, Mas. Ketakutan harga berbalik ke kondisi semula. Untung Anda hilang ya dan harga belandang jauh ke bawah. Itu yang bikin repot. Jadi kalau Anda punya takaran di depan, seberapa yang mungkin hilang itu akan lebih baik untuk Mas Ali. Jadi Anda sudah nggak terbelit dengan kemungkinan-kemungkinan lagi. Karena nilainya sudah aktual. Sekian persen, sekian puluh dolar, sekian dolar, sekian ratus dolar yang hilang.
dari all equity, ya teman-teman. Jadi biarkan hati kita itu sudah nggak bermain lagi dengan market, ya teman-teman. Nah, dari artikel yang saya sampaikan ini, ketakutan rugi itu memang alami, teman-teman. Tapi bisa dikendalikan dengan rencana yang jelas dan disiplin. Ya Mas Ali, Anda harus punya rencana yang jelas. Kerugian kecil adalah pelajaran, bukan kegagalan. Ya, jangan biarkan satu kesalahan Anda menghancurkan seluruh perjalanannya Anda. Ya, jangan biarkan satu kesalahan pun bikin perjalanan Anda itu berhenti semua. Jangan sampai, jangan sampai. Anda sudah investasi banyak waktu, uang, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Ya, teman-teman harus hargai itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Agung. Teknik hedging atau pasang dua arah sell dan buy apakah bisa disebut ngerem loss ketika salah open posisi? Nunggu sampai arah sesuai dengan arahan kita baru dibuka. Apakah tekniknya betul mas? Karena saya sendiri belum termasuk dunia trading. Masih banyak kegiatan keluarga soalnya. Siapa Agung? Teknik hedging itu misalkan begini ya teman-teman. Price dari sini. Ya, price ada di sini. Dan di sini Anda sell. Anda sell. Ternyata saat Anda nge-sell di sini, yang terjadi, price naik teman-teman. Lalu Anda buy. Sebenarnya yang terjadi di sini adalah apa? Menunda realisasi kerugian. Ya, karena ini jadi minus, sell-nya ini minus, buy-nya ini mungkin kalau harganya masih di sini ya belum terjadi apa-apa. Setelah itu price naik lagi ke atas. Nah, di sini yang terjadi buy mulai plus, ya, sell minus, buy-nya plus. Nah, di kondisi ini yang tadi ditanyakan adalah nunggu sampai arah sesuai dengan kita baru dibuka. Nah, ini tadi arahnya yang mana Pak yang mau diharapkan? Arah naik atau arah turun? Oke, kalau memang arahnya naik, harusnya asalnya ini yang di cut loss. Karena kita mengharap harganya naik. Cuman kadang-kadang sell di sini kita mau di cut loss di sini, jangan minus soalnya. Ya, nah yang terjadi kebanyakan malah ini buy plus ini yang dibuang. Jadi ya sell lagi. Jadi ada salah lagi. Padahal trennya ini masih naik teman-teman. Kan jadi percuma Pak. Ya, karena trennya masih naik. Jadi hal yang percuma. Jadi hedging itu atau locking hanya menunda kerugian saja. Boleh? Boleh kok semua ya. Broker tidak ada yang melarang kok mas. Kecuali trading balance ya. Trading balance yang berbeda. Konsepnya yang dilakukan sama tapi mencarinya berbeda. Ini untuk risk management tapi kalau trading balance itu dia mencari selisih.
Saat OP idealnya SLTP berapa pips biar agak longgar. Nah, itu yang nanti kita bahas dari materi supply demand, Bapak. Ya, ya betul Mas Andris. Dia bolak-balik doang di sini. Ya, jadi dia bolak-balik doang ya minus-minus semua nunggu harga keluar. Tapi biasanya nunggu harga keluar, yang dibuang itu yang profit. Kita nyalahin tren lagi. Betul. Tapi repotnya itu Mas Andris, itu sering di abuse sama broker. Sering nggak dianggap profit oleh broker. Jadi profit berapapun malah nggak kebayar jadinya. Ya, itu sih repotnya kalau kita pakai pola-pola begitu. Ngakalin broker bisa, tapi ya jadinya sama aja. Kalau profitnya kita nggak dibayar teman-teman, percuma. Nah, saya kan sering ya teman-teman kasih share plan seperti ini, plan buy ini dari Bitcoin, ini dari gold. Cuman goldnya itu nggak kena ya teman-teman. Itu di sini servernya pakai scaling kalau nggak salah. Oh, bukan. Ini servernya apa ya? Pepperstone, sorry. Nah, ini nggak kena teman-teman. Level buy saya nggak kena. Oke, ya harusnya kan begini dan naik. Nah, yang saya gunakan teman-teman untuk level-level entry itu adalah area supply and demand. Area supply and demand. Apa sih area supply and demand? Ini kita bicara dari sisi teoritisnya supply demand ya teman-teman. Bukan dari banyak materi yang kita ambil jadikan satu enggak, tapi konsepnya dari supply demand saja. Oke. Ya, pernah ya. Om Andris pernah ya. Pernah kena abuse ya. Nah, teman-teman harus melihat bahwa market itu gerak seperti ini ya teman-teman. Saat dia naik, itu kan ada saat dia berhenti teman-teman. Lalu lanjut lagi ke atas. Ya ada kondisi seperti ini. Dia naik tapi sempat berhenti dulu. Membentuk range kecil, baru dia naik lagi. Ya, kelihatan ya. Konsep seperti ini kelihatan ya. Nah, ini kalau Anda lihat, ini sama dengan ini teman-teman. Betul? Ini sama dengan ini. Lalu ini juga sama dengan ini. Ya teman-teman. Ini sama dengan ini. Setuju? Teman-teman agree dulu. Mohon respon, agree dulu. Atau Anda melihat nggak dengan jelas konsep ini? Clear terlihat teman-teman? Kalau yang belum paham atau nggak kelihatan, teman-teman bisa tanya. Biar nggak salah mengerti, salah memahami. Clear ya teman-teman? Clear ya? Nah, di dalam teoritis supply and demand, area ini disebut rally. Ini adalah base, ini rally. Oke, struktur kurang tepat, mungkin struktur di time frame kecil ya. Nanti kalau kita bedah di time frame kecil bisa, flag pun bisa, ya teman-teman.
Tapi ini sebenarnya area konsolidasi kecil. Konsolidasi kecil. Nah, menurut supply demand, teori supply demand, kenapa terjadi sebuah base ini? Ini ada sebabnya, teman-teman. Ya, ada sebabnya. Di mana di area base ini terjadi buyer dan seller. Apa, teman-teman? Kalau harga bolak-balik itu buyer dan seller kenapa? Tarung. Tarung ya, Pak. Dia bertarung, teman-teman. Dia bertukar order, buyer dan seller. Sell dimakan buy dimakan sell. Atau orang bilang buyer dan seller sama kuat. Ya, buyer dan seller ini sama kuat. Nego, ya, nego. Tetapi saat Anda lihat price keluar ke atas, berarti kekuatannya di sini lebih dominan siapa dong? Yang terjadi saat rally, yang dominan adalah buyer. Ayer. Ya, buyer lebih kuat, teman-teman. Oke, konsep di sini yang terjadi adalah buyer lebih kuat. Sebenarnya kita tahu atau enggak sih? Bener enggak sih Pak, buyer lebih kuat? Ya sebenarnya kita juga nggak tahu pastinya ya, jumlah bayarnya berapa, lalu dia beli berapa kilo, beli berapa unit kita nggak ngerti. Cuman kalau harga naik berarti ya yang beli banyak, berarti barangnya laku. Semakin barang itu laku, barang itu akan naik perlahan. Betul teman-teman? Barang itu akan naik perlahan. Nah, oke. Disinilah sebagai base yang dinamakan juga sebagai order block. Order block. Di mana tempatnya ini teman-teman? Nah, lalu kenapa area itu sering kita pantau, sering kita lihat, atau kita gunakan untuk entry this area? Kenapa teman-teman? Karena kemungkinan waktu terjadi pertarungan buyer dan seller di sana, ya ada beberapa buyer yang belum mendapatkan barang, ya belum mendapatkan barang. Jadi konsepnya harga ini harus kembali lagi dulu untuk menjemput orderan buyer-buyer yang belum dapat barang untuk lanjut naik lagi. Ya, konsep pemikirannya seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi di sini masih banyak order yang belum diambil, ceritanya gitu. Pastinya gimana saya juga nggak ngerti. Karena saya sendiri nggak bisa melihat order book. Ya, di area ini benar-benar ada nggak sih ordernya? Karena kalau order book yang ada di indikator di sini ya, bener nggak sih ini eh, indikatornya? Oh bukan, bukan, bukan teman-teman. Apa ya teman-teman nama indikatornya saya lupa. Order book, tapi sepertinya bukan itu. Saya lupa namanya. Nggak lama nggak saya lihat-lihat lagi soalnya dulu pernah dikasih tahu salah satu temen. Ya, nah itu hanya teori dari sisi trader supply and demand. Kenyataannya gimana benar atau enggak saya nggak ngerti.
Tapi terkadang secara hukum supply demand, harga itu terkadang merespon area-area seperti itu. Ya teman-teman, ini belum direspon. Ini juga belum direspon. Ya, si ini direspon di sini. Kelihatan ya teman-teman. Si ini direspon di sini. Si ini direspon di sini. Nah, betul ya Om Andris. Nggak selalu benar ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara analisa teknikal, yang perlu teman-teman pahami adalah market itu punya sebuah pola. Dan pola ini berulang. Pola itulah yang kita gunakan berdasar histori-histori yang ada. Ya, jadi konsepnya adalah kita akan beli saat harga kembali ke area tersebut. Koreksi dulu. Jadi saat harga naik-naik begini, kita jangan kejar buy. Ya, harga naik-naik segini kita jangan kejar buy. Jangan. Biarkan harga turun dulu, menjemput order, menjemput. Oke teman-teman. Itu konsep yang secara supply and demand. Nah, lalu kalau ditanya, seberapa sih Pak SL entry TP? Tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman, kalau saya lihat, anggap aja ini area order block ya. Ini area demand ya. Kenapa ini area demand? Ya karena ini harga naik, dimenangkan oleh buyer. Dimenangkan oleh buyer. Entry-nya ada di mana? Area ini kita buat entry teman-teman. Ini area yang untuk entry. Ya, stop lossnya di mana? Kita taruh di sini. Tapi kalau bisa jangan terlalu presisi, press banget dengan support. Jangan. Kasih jarak teman-teman. Ya, jadi seginilah area risiko kita. Risiko kita berarti berapa selisihnya? Dari 2824 ke 2804. Selisih area ini adalah 20,00 poin. Ya, 20,00. 20,00 poin. Nah, yang jadi masalah kalau Anda entry teman-teman, satu lot dengan risk 20 poin, ya, Anda entry 20,00, sorry, dengan risk 20,00, itu nilai risikonya berapa teman-teman? Kalau Anda entry satu lot, oke, berapa teman-teman ada yang ngerti?
$200. Terlalu kecil $200 untuk satu lot. Satu lot gold, teman-teman. dua Kalau ribu dua ribu $2.000 ya, Cak. Kalau Anda $1. Bukan satu lot sama dengan $10. Yang jadi masalah ini apa, teman-teman? Movementnya ini loh. Movementnya ini. Jadi saat Anda bertransaksi, Anda lihat market volatil. Naik turun. Naik turun, naik. Begini. Jarak dari sini ke sini. Jarak juga dari sini ke sini. Itu sudah ada nilainya, teman-teman. Ya, oke. Itu ada nilainya. Kalau ini berarti berapa? 0,1, teman-teman. 200 US dollar. Kalau 0,01 berarti 20 US dollar. Ya, ini teman-teman harus ngerti. Kalau Anda entry di sini mengharapkan price begini nanti ya, risk yang bisa terjadi berapa? Ini. Kadang-kadang saya juga bingung dengan teman-teman atau orang ya trader yang belum ngerti tentang aktual nilai resikonya, tapi sudah berani entry. Itu luar biasa. Luar biasa itu. Karena belum ngerti resikonya seberapa jauh, tapi dia sudah berani bermain dengan resikonya. Bermain api. Ya teman-teman. Bisa diganti risk presentase? Bisa, Pak. Nanti kita bisa ngitungnya itu. Ini kita belajar dari dasar ya teman-teman. Biar Anda paham. Oke. Jadi, kalau teman-teman cuman punya, anggap aja, bukan cuman lah ya. eh Teman-teman punya modal, anggap aja 200 US dollar. Ya, risknya 20,00 poin. Risknya 20,00 poin. Entry 0,01. Berarti resiko berapa persen? Nah, resikonya Anda berarti berapa persen, teman-teman? 10%. Berarti dengan kata, kalau resiko Anda sekali trade 10%, 10 kali kena SL, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, guys? Bambu runcing ya, Om. Angkanya hilang. Depo lagi, Om Rifat. Yang terjadi ya, prok-prok-prok jadi apa ya? Jadi MC ya, teman-teman. Atau stop out sih yang pasti. Habis equity. Nah, ini yang terjadi. Tapi setidaknya Anda sudah mau membagi resiko. Ya, ya. Setidaknya Anda sudah mau membagi resiko. Itu sudah nilai yang bagus. Cuman, teman-teman,
Anda harus punya jurnal maksimal loss streak. Teman-teman tahu maksimal loss streak? Jadi berapa kali SL beruntun pernah terjadi? Paham teman-teman apa yang saya maksud? Berapa Anda SL beruntun? Tidak seluruh false break itu jadi reversal. False break pun bisa jadi continuous jika dia break body, ada body close. Ya, teman-teman paham ya? Misalkan dalam jurnal Anda, dalam history tradingnya Anda itu pernah loss beruntun atau SL beruntun berapa kali teman-teman? Anggap aja 11 kali. Ya, kalau Anda pernah mengalami itu terjadi 11 kali, make sense gak untuk Anda melakukan ini? Make sense gak teman-teman untuk Anda melakukan yang ini? Enggak ya Om. Yang langganan pasti paham harusnya ya. Make sense gak Anda melakukan ini teman-teman? Karena histori Anda bilang 11 kali loh. Ya, itu data. Sekarang kan kalau pemerintah ngomong kan mana datanya? Nah, ini data jurnalnya. Ya, kita ngomong harus pakai data. Ceritanya begitu masa kini. Data itu menjadi pembicaraan masa kini. Datanya kadang-kadang angan-angan juga bisa. Nah, berarti jika histori Anda seperti ini, ya risknya jangan 10%. Ya, ubur-ubur ikan lele, MC le, gitu jadinya nanti. Risknya jangan 10%. Karena Anda punya histori SL beruntun 11 kali, ya setidaknya Anda punya spare teman-teman. Trader punya spare terhadap SL beruntun itu. Karena historinya 11 paling enggak dibikin 20 kali SL beruntun. Baru MC atau habis. Ya berarti risknya berapa? Kita bisa pakai 5%. Ya harus dihitung. Karena di sini ada hubungannya dengan apa teman-teman? Leverage juga. Oke, leverage juga berpengaruh. Mungkin nggak siklus mata uang lalu berpengaruh ke sekarang? Siklus tahunan itu belum tentu bisa kita samakan, Pak. Dan kita nggak pakai siklus. Tapi kita memahami pola-pola yang terjadi. Seperti apa pola-pola yang sering kita gunakan? Ya teman-teman. Seperti pola-pola ini tadi. Rally base rally. Menunggu harga kembali. Nah, pola-pola ini yang kita gunakan. Bukan siklus tahunannya. Bukan siklus tahunannya ya Pak. Penyebab gold ATH terus ujungnya apa? Oke, kita berlogika bareng-bareng ya teman-teman. Sambil nanti saya bahas secara teknis lagi dasar supply demand. Gold itu adalah teman-teman tolong direspon gold itu sebagai alat apa teman-teman? Safe haven.
Safe haven. Teman-teman setuju gold safe haven? Setuju ya? Setuju ya teman-teman? Nah, berarti kalau gold naik terus, berarti masyarakat sedang apa teman-teman? Khawatir. Khawatir. Masyarakat sedang melindungi aset. Karena apa? Khawatir. Ya, berarti penyebab gold naik terus, ekonomi tidak baik saja. Nah, masyarakat sedang mumet. Ya, ini ya teman-teman. Jadi kita bongkar satu persatu. Gold itu dasarnya apa? Lalu kenapa naik terus? Berarti masyarakatnya sedang melindungi aset karena apa? Khawatir. Gold naik terus berarti karena ekonominya nggak baik-baik saja. Ya teman-teman. Teman-teman harus ngerti dasarnya. Berpikir. Nggak usah bicara Trump speak ini. Trump gini, Trump gitu. Nggak usah jauh-jauh teman-teman. Lihat aja pondasinya apa sih. Gold itu sebagai apa gunanya. Jangan kita berespek too much. Kadang-kadang karena kita melihat ekspektasinya terlalu tinggi, ya gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang pulau kelihatan. Ya kayak pujangga aja. Gold naik terus karena apa? Masyarakat sedang tidak yakin terhadap keadaan ekonomi. Masyarakat yang mana? Ya yang ada di dunia ini. Ya, Indonesia mungkin nggak mungkin saja. Indonesia itu banyak orang kaya kok teman-teman. Tadi kalau nggak salah dari Om Andris ya sempat nge-share apa ya Om, eh, pelaku trading ya atau eh, sebentar teman-teman saya kasih cek ya. Nah ini tadi peringkat transaksi pengguna global Indonesia itu nomor 3 loh teman-teman. Tapi yang arti ini Asia Tenggara atau Asia Tok atau gimana? Soalnya kok oh Amerikanya ada teman-teman. Ya Indonesia orangnya kaya-kaya teman-teman. Apa hubungannya bekas Om? Ya betul. Kalau ekonomi dunia membaik, perang berakhir, gold turun banyak. Betul sekali. Kemungkinannya. Tapi pastinya atau enggak saya nggak ngerti juga loh, Mas. Indonesia tuh ada 9 naga, teman-teman. Ya, yang ke-10 ini lagi ngomong naga benar. Nah, baru di situ ya. Belum yang lain ya, Mandris. Nah, jadi teman-teman nggak perlu expect too much. Kita lihat dari dasarnya aja. Seperti apa sih sifat gold? Ya, tapi kalau Anda beli Antam, teman-teman, Anda belinya 1 gram, 2 minggu dijual, ya Anda malah rugi, boncos. Spreadnya Antam tuh ngeri.
seperti antam tinggi, apalagi barang-barang kecil, ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Sebentar. Eh, Jika pola-pola tersebut akan berulang, apakah terjadi story gold? Sebenarnya bukan juga begini ya teman-teman. Oke, ini kalau kita lihat historical dari 98, dia ada di sini. Eh, Ya 98, 97 lah ya, ke sini. Bukan terus pola yang ini ya Om ya, yang berulang ya. Bukan terus pola begininya ini berulang, belum tentu. Belum tentu. Tetapi pola-pola yang lebih detail. Pola yang saya pakai itu pola seperti apa sih? Pola ini aja loh. Ini yang saya pakai. Oke, ini ya. Pola yang saya pakai itu pola-pola seperti ini teman-teman. Oke, lainnya apa lagi? Ini break ya teman-teman. Ini hampir sama, tapi breaknya kondisinya begini lebih jauh. Oke, pola apa lagi teman-teman? Ini yang saya pakai. Ya, tapi saya nggak pakai pattern sih. Saya nggak pakai pattern. Ya, yang saya gunakan hanya ini. Nggak perlu macam-macam teman-teman. Ini aja yang saya gunakan. Oke. Nah, sebenarnya tujuan webinar saya malam ini apa? Biar Anda itu nggak begitu yakin untuk ngesel terus gitu loh teman-teman. Biar Anda itu nggak terlalu yakin. Jangan terlalu yakin ngesel terus. Karena pola yang terjadi masih begini. Ini kemungkinannya turun, untuk naik lagi. Ya, kemungkinan turun untuk naik lagi. Kalau Anda sell ya harus Anda tahu exit plan-nya di mana. Target profitnya di mana. Karena plan besarnya masih buy. Ini, ya teman-teman. Dan ini ada struktur. Ini high, ini low, higher high, ini higher low. Ya, ini aja yang saya pakai. Karena saya percayanya ini teman-teman. Karena ini yang pola yang sudah saya pakai sejak lama. Nah, oke. Nggak perlu terlalu banyak pola sih kalau saya sih. Nanti jadinya kakean pola. Teman-teman tahu kakean pola?
Ini saya tulisin dulu. Kementos ya mas. Betul ya tante. Low, lower low. Ini high, this higher high. Ini lower high. Nah, low, high, lower low, higher high, higher low. This sudah clear. Ini yang saya gunakan. Oke. Pak, kalau sudah sampai area entry, konfirmasi candlesticknya bagaimana? Ada kondisi saya pakai konfirmasi, ada kondisi saya nggak pakai konfirmasi, mas. Saya langsung buy limit, ya. Saya langsung buy limit. Dan mostly, hampir saya selalu melakukan itu, buy limit. Karena kadang-kadang dengan menunggu reaksi, bukan jadi nggak, eh, bukan nggak baik. Itu kembali ke tradernya masing-masing. Kita punya cara eksekusi yang sendiri-sendiri, ya. Tapi kalau saya seringnya pakai buy limit. Apalagi kalau trennya sudah clear, jelas. Pak Megan saya mati yang Pak Megan jelaskan tadi ketika low, higher low. Yang pas punya buntut panjang langsung naik ya Pak. Apa betul? Buntut panjang itu maksudnya yang ini Pak. Apakah ini maksudnya? Oh, buntut panjang di candle. Berarti ini ya Pak ya. Jadi itu retrace pas kembali ya teman-teman. Pas dia kembali ke zone. Kemungkinan memang bayarnya gede Pak Agung. Jadi menyebabkan price itu tertolak dengan cukup kuat. Karena bayar masuk dengan jumlah yang cukup besar. Gambarannya begitu. Nah, dari pola-pola ini yang kita tahu, kita juga harus mengerti yang namanya supply dan demand. Demand tadi apa? Salah satunya ini. Ya, ada lagi demand. Ya teman-teman. Ini demand. Ini juga demand. Oke teman-teman. Ini nanti akan nyambung dengan pola yang saya gambarin di bawah. Ya, ini nggak sekedar kayak gini aja teman-teman. Ini basicnya demand. Tapi sebenarnya di belakangnya ada begini nih. Ada begini dan ini begini. Oke. Ini sebelumnya yang terjadi adalah dia dari bawah. Nah, hmm, ya, ini sama, ini break teman-teman. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Ini sama nggak dengan ini?
Ntar ini puzzle-nya saya pasang dulu. Ya, ini tuh. Ini adalah gambarannya ini. Oke. Dan ini adalah gambarannya dari sini. Ya teman-teman. Oke. Dimennya ini ada di mana? Kemungkinan dimennya ada di tengah sini. Ini dimennya di mana? Dimennya kemungkinan ada di bawah ini. Kalau ketinggalan entry, misalkan begini ya Andri, saya sendiri ya. Kalau ini kita bicara time frame besar ya. Saya punya kok pola seperti ini. Break ya teman-teman. Ini diawali dengan break dulu. Price kembali ke demand. Dia sudah OTW begini. Oke. Polanya seperti ini. Ini gambarnya demand ya. Oke. Kalau saya ketinggalan entry di sini, kalau kita bicara ini time frame besar, kemungkinan di dalam ayunan besar ini, di dalamnya kan akan ada ayunan yang lebih kecil. Ya, kayak gini teman-teman. Oke. Kalau saya tertinggal entry di sini, ini anggap aja saya kasih warna biru. Tertinggal entry di sini, kita nggak entry. Entry lagi gimana? Entry lagi ya kita nunggu ini. Struktur di time frame kecil, nunggu break. Polanya di time frame kecil seperti apa? Ini fokusnya ke sini. Oke, supply demand valid. Apa indikasinya? eh saya mau tanya teman-teman. Saat Anda sudah pakai supply demand, ya, saya mau tanya apakah tren dulu atau supply demand dulu? Mana yang Anda pilih teman-teman? Tren dulu, bos. Tren dulu ya Pak. Tren dulu. Oke, clear ya, tren dulu. Nah, hal ini yang ada di sini teman-teman. Pola yang saya ceritakan ini tadi, ini kan kita bicara tren dulu. Jadi saya nggak begitu peduli dengan supply demand kalau trennya belum jelas. Saya kan lebih peduli kepada supply demand jika clear movementnya. High, low, higher high. Ya, kalau saya sudah punya high, saya punya low, dan muncullah higher high, berarti indikasinya trennya apa teman-teman? Indikasi. Indikasinya trennya apa? Naik. High, low, higher high harus dimulai dari mana? Ada break dulu. Break. Nah, ini pola ini sudah terjadi indikasi uptrend
Apa iya uptrend? Ya, jujur, trader tidak tahu 100%. Itu gunanya money management. Ya teman-teman. Karena ini baru sebuah indikasi. Ini sebuah potensi. Teman-teman harus sadar itu. Biar Anda nggak all in. Ya, oke. High, low, higher, high. Saat begini teman-teman, barulah. Ini berarti jadi nomor satu. Satu. Kalau sudah begini, carilah demand. Nomor dua. Jadi supply demand itu nomor dua teman-teman. Setelah trend. Ya, indikasi uptrend, carilah demand. Di mana demandnya? Bisa aja demandnya di sini. Mencotot. Nah, ini demand. Berarti demand ini valid nggak? Nomor tiga. Rules. Kalau yang nampak di gambar Pak Megan, demand RS flip dan demand area support. Kalau di sini yang kita ambil yang bawah ya, Om Andris. Ya, karena ada tipe break yang berbeda. Ya teman-teman, ada tipe break yang berbeda. Oke. Begitu trennya ada indikasi naik, carilah demand. Demand ini valid karena uptrend. Ya, uptrendnya ini tapi dalam tanda kurung, tanda petik kasih potensial. Bisa terjadi, bisa tidak. Potensinya gempa, belum tentu terjadi gempa. Potensinya hujan, belum tentu terjadi hujan. Tapi sudah ada potensi. Harus ada alasan untuk Anda masuk ke market. Betul, Om. Saya adjust sedikit ya, Om Andri. Ya, teman-teman. Ya, jadi minta tolong nih, pahami dulu konsep dasarnya. Oke, saya tempel lagi di sini, teman-teman. Oke, jadi sebelum supply demand, tolong lihat tren dulu. Ya, tolong lihat tren dulu. Tolong lihat tren dulu. Dan ada lagi. Tadi kan kita bicara demand, sekarang kita bicara supply. Supply. Supply ada dua konsep gambaran juga, teman-teman. Begini, ini supply. Karena apa? Harga akhirnya turun. Saat harga akhirnya turun, berarti dimenangkan oleh si seller. Supply bentuknya nggak cuma ini aja, tapi ada juga bentuknya ini. Oke, teman-teman. Supply juga. Tapi nggak setiap supply seperti ini Anda bisa tandai. Kalau saya
Contoh ini teman-teman. Nah, di sini pun ada area supply, tapi ditembus. Ya, supply ditembus. Di sini mungkin ada area supply ini pernah dites tapi ditembus lagi ke atas. Ya teman-teman. Supply lagi ditembus lagi ke atas. Supply lagi di sini ditembus ke atas. Nah, ini yang mengakibatkan supply-supply ditembus apa? Karena tren teman-teman. Karena trennya. Jadi supply demand akan kalah dengan tren. Jadi tadi sudah saya kasih kisi-kisinya. Pertama carilah dulu trennya. Ya, cari dulu trennya, baru cari demand. Lalu demand itu akan jadi valid karena trennya naik. Zona kadang-kadang akan jadi masalah, betul. Nanti kita bisa kecilin. Adjust ya Om ya. Konsep supply berarti kita tunggu harga ini kembali ke sini baru turun. Tapi balik lagi dia nggak cuma berdiri seperti itu tuh. Kelengkapannya pergerakannya adalah begini. Ya, di sini ada break. Nah, break ini adalah signal dari tren. Ya, ini juga sama. Kita mengharapkan ini kondisinya. Oke, ini hujan deras di tempat saya. Semoga nggak keganggu ya koneksi internetnya. Suara saya masih oke ya teman-teman ya. Awal movementnya begini. Mana yang di break ini? Nah, jadi tolong trennya dulu. Jangan supply demandnya dulu. Karena kalau asal supply asal demand ya tembus. Kayak tembus ya teman-teman. Nah, zona-zona inilah yang Anda manfaatkan untuk money management. Ya, ini jadi area risiko Anda. Ya risiko Anda hanya sejauh ini aja. At least kalau ternyata harga nggak terjadi turun, dia naik lagi ke atas bablas. Ya risiko Anda berhenti di sini teman-teman. Risiko Anda berhenti di sini. Nggak ke bawah makin tinggi nggak seperti itu. Ya, jadi kalau saya bawa materi judulnya tadi di awal, order block, supply demand, dan money management ini jadi satu kesatuan. Karena area order block, area supply demand itu untuk kita melakukan entry. Ya, dan area itulah yang kita gunakan untuk melakukan si money management. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Jadi konsep dasarnya saya pribadi yang saya gunakan adalah the first kita cari trennya. First kita cari trennya. Setelah kita dapat trennya baru Anda mencari potensial area mau entry di mana, di supply atau di demand. Dan Anda harus ngerti kalau trennya naik berarti fokus Anda buy, trennya turun fokusnya Anda sell. Fokus trader ya, uptrend Anda harus buy,
downtrend, fokusnya apa? Sell. Ini nggak bisa ditawar, teman-teman. Nggak bisa ditawar. Oke, cukup clear yang saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu. Ini kan saya boleh tanya Pak, Boleh, Pak? kan gini Pak, kalau saya kan dari lihat kan ada trader yang istilahnya buy limit, ada yang confirmation. Mm-mm. Kadang seringkali ilmunya sama ya, supply and demand atau SMC gitu ya. Cuman kalau kalau buy limit itu kan kayak lebih ke arah forecasting ya Pak. Tapi kalau yang candle confirmation itu lebih ke arah reaksi. Itu menurut Pak Megan, apakah nggak bisa disatukan Pak? Oke, itu sebenarnya prinsip masing-masing sih, Pak. Itu prinsip masing-masing. Oke, seperti ini misalkan. Nah, prinsip seperti ini, Pak. At least di sini kalau saya mau melakukan yang namanya entry, anggap saja saya mau sell limit di sana ya, Pak. Sell limit di area tersebut. Oke. Setidaknya saya harus ngerti dulu seberapa targetnya saya. Kalau dia ada di low ini, ya teman-teman. Kalau dia ada di low ini, berarti target saya ke bawah ini nggak boleh melebihi ini dulu. Sebelum itu setidaknya. Nah, 1/2. Nah, ini saya TP di sini. Ya, di situ saya melakukan TP, Pak. Kalau ternyata trennya masih kuat, di bawah ada targetnya lagi, misalkan di bawah itu ada demand jauh, ya mungkin sebagian posisi yang saya tahan, nggak semuanya. Sebagian saja yang saya ambil, seperti itu. Tetapi kalau orang yang mencari reaksi di level tersebut atau di tempat tersebut, ya reaksi sebenarnya ini kan market naik dan turun ya Pak. Tetapi dia mencari konfirmasi dari ayunan-ayunan time frame lebih kecil. Nah, mungkin dari ayunan-ayunan time frame kecil ini, secara risk reward akan bisa bikin kita lebih panjang risk and rewardnya. Risk and rewardnya bisa lebih panjang karena kita mendapatkan rejection di sini. Kita mendapatkan penolakan. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa selalu pantau penolakan itu. Bentuknya penolakan apa? Ini QM. Polanya di mana tadi? Di sini, Bapak. Berarti kalau yang buy limit, sell limit itu lebih set and forget ya Pak. Iya, betul, Pak. Lebih ke set and forget. Jadi kita nggak membingungkan apa yang terjadi di sini. Kecuali kalau zonnya ini lebar, kadang-kadang saya menunggu reaksi. Kalau zonnya terlalu lebar ya, Pak. Sekiranya jadi target saya untuk 1/2 itu cukup jauh jaraknya, ya saya akan tunggu reaksinya. Karena kan begini, Bapak. Misalkan kita punya area supply. Gini ya, ini area supply ya teman-teman. Atau begini aja deh. Suatu harga kembali ke area tersebut,
Kita kan nggak tahu nih, dia akan berhenti di sini lalu turun. Apakah dia harus sampai ujung atas baru turun? Apakah dia harus sampai ke sini? Apakah dia hanya di sini saja baru turun? Nah, kita kan nggak tahu nih, Pak. Nah, ini jadi pertimbangan. Sekiranya resikonya terlalu besar, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa adjust area kita jadi 50%-nya saja. Nah, disinilah kita mau entry. Nah, itu bisa kita lakukan. Oke, Pak Edi. Iya, Pak. Siap, Makasih, Bapak. Pak. Sami-sami, Bapak. Cara nentuin pivot point untuk retrace gimana, Pak? Kadang udah ditandai naik lagi. Saya itu nggak begitu ngeh dengan pertanyaan pivot point ini, Mas. Saya nggak begitu ngeh dalam arti, apakah pivot yang Anda maksud itu seperti ini? Untuk tren ya, Mas? Karena saya sendiri nggak pakai pivot sih. Saya nggak pakai pivot. Kadang-kadang kan kalau orang yang pakai pivot, itu kan modelnya begini. Ya, ini pivot. Nah, ini R1, R2, R3. Apakah ini maksudnya, Mas? Kalau pivot itu bukannya break and retest ya, Pak? Baru dengar Pahamnya. malahan, Pak. Baru dengar itu saya malahan, Pak. Itu yang paham yang break and retest itu biasanya yang pakai support and resistance. Biasanya kalau di pivot dia akan nge-break terus retest ke atas atau nge-break ke bawah ke support terus retest ke bawah lagi. Oke. Kalau saya dengan metode itu malah nggak begitu familiar. Apakah betul yang seperti yang disampaikan Pak Edi, Mas Rifat? Yang Anda maksud apa yang seperti Pak Edi sebutkan atau yang seperti yang saya gambarin? Sudah di marking tapi naik lagi. Bukan Kan? Pak, itu kan contoh yang di atas itu kan udah bisa dibilang sebagai resisten Pak ya, Mm-mm. yang di chart. Oh, maksudnya ini, Mas. Wah, kadang kan sudah di marking itu kan dia malah naik lagi, naik lagi. Jadi kita nyari untuk SND-nya itu suka bingung gitu, masih mau naik lagi atau udah saatnya untuk retrace. Nyari SND-nya masih bingung. Oke, oke. Ini kita harus lurusin dulu, Mas. Pembicaraan kita ini. Agak bingung ya Pak. Oke, saya pakai A1 deh. Anggap aja ini eh resisten. Oke, ini support. Betul, Mas? Seperti ini. Iya, itu kan biasanya kan kita marking kan Pak, itu low-nya Ah, itu high-nya kan. oke. Ada kan price suka break lagi kan. Tapi secara struktur besar kan kadang dia punya struktur sendiri Pak. Mm-mm. Oke. Nah, itu Ka- saatnya kita marking gimana ya jelasinnya? Nah, kalau Saat saya punya modal ini ya, Mas. Ceritanya saya punya modal ini. Modal saya cuma iya, Pak. resisten dan support. Oke. Nah, buat apa yang saya harus saya lakuin? Ya saya lakuin ini, Mas. Saya tunggu ini break,
Baru saya tunggu balik ini, cari demand di sini untuk buy, Mas. Kalau saya cuma punya modal dua, resisten dan support, ini yang saya lakukan, Mas. Oke, oke. Ada gambaran ya, Mas? Paham, Pak. Tujuannya apa mencari ini? Setelah break, ada indikasi uptrend. Oke, ini Mas. Jadi kalau saya punya modal resisten dan support, apa yang saya lakukan? Saya tunggu break. Setelah break ada indikasi uptrend. Ya, dan saya cari demand-nya. Kalau masih resisten dan support begitu doang, saya do nothing. Ya, saya do nothing. Kecuali kalau ini break ke bawah dengan bermodalkan resisten dan support, ya, saya kan cari range gedenya. Bisa aja range besarnya ini, Mas. Ini yang di break awalnya. Trading range dari mana ini ke sini. Jadi kalau ini di break, mungkin market akan koreksi. Tapi ingat, koreksinya ini takutnya hanya sementara untuk dia naik lagi. Sepertinya ada gambaran ya, Mas. Paham, Pak. Paham ya? Iya, iya. Oke, oke. Oke, siap. Cari demand di time frame berapa? Monggo, Mas Enggar. Anda tradingnya di time frame berapa? Anda mau tradingnya di time frame berapa? Mappingnya ada, kita pakai di time frame H4, oke. Nah, misalkan H4. Demand yang terlihat jelas di mana, teman-teman? Ini, sebentar. Demand yang kelihatan jelas di mana di sini? Ya, dan di sini. Nah, lalu setelah kelihatan, yang ini saya hapus ya teman-teman. Karena ini breaknya cukup kuat, dan saya tarik Fibo dari low ke high, ini area 50% ya sudah. Saya mau ini aja, untuk saya ambil. Ini yang saya pilih di ya. Karena marketnya cukup agresif. Di webinar yang minggu lalu saya sempat sampaikan bahwa market itu punya movement sendiri-sendiri. Ya, kalau kuat kita ikut agresif. Kalau lemah kita ikut konservatif. Pengkolan. Betul. Kalau retest itu sebenarnya apa yang dilakukan pelaku pasar? Apakah merealisasikan keuntungan? Kemungkinan besar itu yang dia lakukan, Pak. Setelah impulsif, naik ke atas, ya, yang dia lakukan apa? Buang muatan. Yang menerima muatan ini siapa? Trader FOMO. Ya, sesudah buang muatan, price going down. Kenapa? Karena buyer sudah nggak begitu banyak, market turun dulu. Di sini baru buy lagi. Ya, bearish engulfing, bullish engulfing ya Om Andries ya. Supply demand bisa di persimple dengan bearish engulfing dan
Bullish engulfing teman-teman. Oke Pak An, jadi kemungkinan betul dia merealisasikan keuntungan di sana. Nah, ada mungkin pertanyaan lagi teman-teman. Karena saat Anda bingung, better Anda bertanya. Sekalian mau info ya teman-teman ya. Kalau ada yang butuh materi yang lebih intens, Anda bisa ikut kelas batch 27 ya teman-teman. Nanti pertemuannya ada 16 kali pertemuan. Ini paymentnya hanya sekali. Lalu ke belakang Anda mau ngulang materi beberapa kali kelas pun free. Ya, di situ nanti ada tugas, ada live mapping, dan ada saya paksa juga untuk Anda bikin jurnal. Karena kalau teori Anda masuk tapi nggak diaplikasikan atau nggak dipraktekin ya jadi percuma teman-teman. Jadi harus diaplikasikan, Anda bikin jurnal, Anda naikin jam terbang Anda. Ya, di sini ada nomor admin juga ya sudahan ya. Nanti kalau mau yang tanya-tanya, silakan chat aja ke admin. Untuk yang membutuhkan saja, ya. Sebenarnya di YouTube materi saya sudah lengkap di sana. Tapi kalau Anda pengen lebih intens belajarnya, lebih detail, lebih tajam ngupasnya, teman-teman bisa ikut. Ya enggak juga enggak apa-apa, bukan paksaan kok teman-teman. Oke. Kalau demand atas tembus, oke. Kalau demand atas yang di atas ini maksudnya ya, saya hapus dulu. Nah, di sini tetap kita punya dua pilihan ya teman-teman sebenarnya. Tetapi jika yang terjadi di kondisi market ini turun, turun, dan demand ini break masuk ke yang sini, lalu price move naik lagi ke atas, move naik lagi ke atas. Jadi di dalam satu range ini terdapat dua demand. Dan konsep pemikiran kita adalah sebelum low ini di break, tren belum berubah. Low yang mana? Yang ini mas. Jadi kalau misalkan demand yang atas di break, dia masih potensi naik, masih. Selama ini tidak di broken si support. Dan teman-teman juga mesti diingat bahwa hati-hati jika break hanya shadow saja. Ya, bisa jadi false break. Bisa jadi false break shadow saja dan dia close di atas, itu hati-hati. Memang awalnya yang terlihat begini teman-teman. Turun. Ya, turun candlenya begini. Tapi ternyata habis itu dia ninggalin ekor. Nah ini harus hati-hati. Bisa jadi ini false break. Fake break. Gitu. Jadi kalau demand ini aja yang di break dan demand dan support ini belum di break, proyeksinya kita masih uptrend. Proyeksi kita masih uptrend. Market maker nggak boleh nggak bisa mas, karena mekanisme mereka memang begitu. Ya, mekanismenya mereka begitu. Demand itu sell order kan Pak, bukan buy order. Sell order yang gagal melanjutkan penurunan harga dan berbalik ke
atas. Jadi saat sell dan buy bertemu, mereka masih sama kuat, price nggak bergerak kemana-mana, Mas. Ya, setelah buy lebih besar, sell-nya yang ke bawah naik. Karena sebenarnya si market maker itu yang waktu saya belajar, konsepnya mereka nggak apa ya, one shot. Mereka nggak one shot. Kadang-kadang mereka pun pakai hedging dengan caranya mereka, bukan cara kita, teman-teman. Mereka hedging. Kadang-kadang di area-area demand itu bisa jadi ada sell order yang masih ketinggalan, yang masih ke floating dan harus di-clearkan dulu. Sehingga price harus menjemput order di tempat itu. Ya, oke. Teman-teman cukup clear? Ada yang mau ditanyakan lagi? Gak kerasa sudah jam 10, kita hampir 2 jam ngobrol. Kenapa saya bawa basic supply demand, teman-teman? Ya, kenapa saya bawa materi basic supply and demand? Karena dari kemarin di kolom chat ini, grup chat ini, banyak yang tanya, cuman di mana lupa saya tenggelam mungkin, tentang konsep supply and demand. Jadi setidaknya teman-teman paham dulu. Jadi next webinar kita sudah bisa membahas hal yang lain. Ya, kita bisa membahas hal-hal yang lain. Oke, teman-teman. Ya, semoga webinar ini bermanfaat. Karena sudah nggak ada pertanyaan lagi dan kita sudah ngobrol di sini 2 jam hampir 2 jam. Mungkin webinar ini saya akhiri. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Ini hujan deras. Semoga aman-aman semua, nggak ada yang banjir ya. Dan semoga Semarang juga nggak banjir, teman-teman. Soalnya langganan Semarang banjir. Malang kali ini banjir. Betul, Bapak. Dan yang tadi, yang membutuhkan materi edukasi yang lebih intensif, teman-teman silakan chat ke admin untuk tanya dulu metode pembayarannya seperti apa, kelasnya seperti apa, dan hak Anda apa. Ya, thank you teman-teman. Next time kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Saya minta tolong keep safe your trade. Ya, hati-hati. Jangan sampai Anda melepaskan yang namanya floating Anda. Jangan nggak pakai stop loss, berbahaya. Gold lagi nggak baik-baik saja. Oke, Solo nggak hujan. Oke, Bapak aman. Kalau begitu, siap. Matur suwun, terima kasih. Sampai ketemu di next day. Selamat malam, teman-teman.